Nasihat untuk mencari hikmat menurut Amsal 4 ayat 1-27 ialah dengan cara 3M. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memegang. Dan yang ketiga, memelihara. Poin pertama, mendengarkan didikan atau nasihat atau nilai-nilai yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, seperti halnya kita mendengarkan didikan, nasihat, nilai-nilai dari orang tua kita. Itu sangat penting. Namun, ada beberapa tipe orang yang sulit untuk mendengarkan didikan ataupun nasihat. Yang pertama adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kemarahan, dendam, iri hati, pahit. Yang kedua adalah orang yang selalu merasa benar, sulit untuk mengakui kesalahan, dan selalu menyalahkan orang lain. Tipe yang ketiga adalah orang yang terlalu egois, merasa bisa, sehingga tidak membutuhkan pendapat atau didikan atau nasihat dari orang lain. Jika kita salah satu dari orang yang paling sulit untuk mendengarkan didikan, nasihat dari kebenaran firman Tuhan atau melalui orang-orang di sekitar kita, maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Tujuan mendengarkan ialah agar kita memperoleh pengertian untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Agar kita memperoleh pengertian untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Agar kita memperoleh pengertian akan yang benar, yang adil, yang jujur, dan yang tulus. M yang kedua ialah memegang. Memegang didikan, nasihat, atau nilai-nilai yang diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan itu sangatlah penting dengan mengumpulkan segenap kemampuan kita untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Peganglah teguh-teguh akan kebenaran firman Tuhan. Jangan lepaskan agar kita tidak menyimpang di jalan yang sesat. Dengan mengikuti ego kita atau mau kita tanpa tanya Tuhan. Karena itu dapat membawa kita kepada kehancuran. Yang ketiga ialah memelihara. Memelihara didikan, nasihat, atau ajaran melalui kebenaran firman Tuhan itu sangat penting. Menyimpan serta menjaganya di dalam lubuk hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti halnya ketika kita memiliki barang yang berharga, kita akan menjaganya, menyimpannya di suatu tempat yang menurut kita aman. Terlebih firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat itu penting dalam kehidupan kita, karena setiap kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, sehingga di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini kita meluangkan waktu kita dapat menggunakan waktu kita untuk benar-benar mencari apa yang Tuhan mau. Melalui mendengar, memegang, dan memelihara, kita dapat belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita dapat mengambil segala sesuatu keputusan di hari-hari ke depan ini dengan benar-benar bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Demikian benar firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat.
Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Karena mereka tidak dapat tidur apabila mereka tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube kami. Semoga dengan adanya pembacaan ayat Alkitab ini, iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi ini kita boleh tetap teguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan semoga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih dan berkati.